Bab 246. Kok pada jauhan sih? Lo yang mau kawin, ribet banget sih bang. SSSTTT, jangan kenceng-kenceng nanti didengar Seva kejutannya nggak bakalan berhasil kalau gitu. Gusti, moal abi mah moal lebay kitu jiga si abang. Moal. Are kalem wae abi mah Gusti, gak bakalan aku lebay kayak si abang gitu. Mau kalem aja aku Gusti. Ungkap Zidan dalam hatinya. Jadi kita harus gimana bang? Rapi berbaris kayak soneta gak boleh. Jauh-jauhan kayak Indokaret sama Alfakaret juga gak boleh. Kepriben kie. Azam lalu mengatur saudaranya yang memanggul gitar itu agar berbaris tak beraturan di belakangnya namun masih terlihat estetik seperti grup boy band Westlife atau Bluelah. Jangan BTS karena mereka tak bisa koreografi. Oke, siap ya. Siap. Azam menetralkan nafas yang sedikit gugup untuk pertama kalinya dia akan bernyanyi untuk seorang perempuan yang tak lain adalah istrinya. Azam semakin gugup saat pintu jendela kamar lain terbuka. Zia dan Wira lah yang menonton mereka. Lalu, pasangan Bayu dan Cindy. Cindy melambaikan tangan pada keempatnya memberi semangat dan dibalas senyuman oleh keempatnya. Dua jendela kamar lagi terbuka dan sudah bisa dipastikan kalau itu adalah milik Fernando Jose dan juga Rosalinda serta Pak Polisi dan ikan cupangnya. Abang Arab nyanyi buat Seva, yang nonton satu dinasti. Hus diem ah. Diusir abang lo. Tegur Ziko. Ziko memetik gitarnya. Azam menoleh pada ketiga saudaranya yang kompak memberi syarat dengan tangan mereka agar saudara laki-laki tertua mereka itu segera bernyanyi. Satu lirik baris pertama membuai siapapun pendengarnya karena meskipun tidak bisa bernyanyi dan tidak menghafal banyak lagu romantis namun ternyata suara Azam cukup merdu di telinga. Satu lagi kelebihan Azam yang membuat keluarganya kagum. Dia terdidik dengan baik dan memiliki kelebihan juga hanya pernah salah jalan karena cinta yang buta. Semua terbuai oleh alunannya. Kini, keluarganya hanya bisa berharap kalau Azam tidak akan pernah salah jalan lagi. So as long as I live I love you will have and hold you. Pintu jendela Seva terbuka dan sosok cantik itu terlihat dari atas balkon sana. Azam untuk sejenak menghentikan lagunya karena terpesona selalu pada sang istri. Lalu kemudian dilanjutkan kembali. You are so beautiful in white, and from now till my very last breath this day I will cherish you look so beautiful in white, tonight. Seva tak bisa menahan harunya. Ia menangis dari atas sana. Azam melepaskan gitar yang talinya berada di bahu. Ziko membantunya. Azam melihat lagi pada istrinya lalu menggelengkan kepala agar istrinya itu 48. Tidak menangis. Namun, aura bahagia jelas terpancar dari wajah Seva. Ia menangis karena bahagia. Azam yang sedang berulang tahun namun dia yang memberinya kejutan. Azam tak tega melihat istrinya menangis. Ia lihat kanan kiri tak ada tangga. Lalu akan masuk ke dalam rumah namun dicegah oleh ketiga pemuda harapan bangsa. Gak boleh lewatin pintu. Gue mau hapus air mata Seva. Biar nyong bang. Azam akan maju untuk mendorong keponakan yaitu namun buru-buru Gibran meralat ucapannya. Maksudnya biar nyong bantu abang naik ke sana. Ayo. Gue bantu juga. Ngadat aja sih bang. Lagi ulang tahun juga. Happy dong. Biar kita juga ikhlas bantuin lo nya. Omel Ziko. Iya, gimana cara ketemu Seva? Bentar. Gue cari tangga. Ucap Zidan.
Zidane juga meletakkan gitarnya. Kemudian, berlari ke arah belakang mansion ditemani Gibran untuk mengambil tangga dari gudang belakang yang mereka tahu dekat istal kuda. Hal tersebut masih menjadi pusat perhatian keluarganya. Di jendela kamar Bayu dan Cindy. "Kompak banget anak-anak ya Pak," ucap Cindy. "Ya, mereka harus selalu kompak dan akan selalu begitu Ma." Di jendela kamar Boril dan Aprilia. "Abang romantis banget ya Mas," ucap Aprilia dengan netra berkaca. "He is my son. Jangan diragukan lagi keromantisannya." Aprilia tertawa mendengar ucapan suaminya yang memang ada benarnya itu. Boril membawa sang istri dalam pelukannya. Di jendela kamar Andika dan Riani. "Kamu nangis sayang. Kenapa? Terharu ya?" tanya Andika yang dibalas gelengan kepala oleh sang bule Pangalengan. "Terus kenapa? Riani gak pernah digituin sama abang jadi pengen." Andika tersenyum lalu segera menutup pintu jendela mereka yang membuat Riani menaikkan satu alisnya bertanya-tanya. Andika tersenyum lalu membuka piyama tidurnya memperlihatkan otot tubuhnya yang masih tetap terjaga itu. "Mau abang tunjukin kalau abang lebih romantis dari mereka." Sedangkan di jendela kamar Zia dan Mahawira. Zia terlihat sangat antusias sendiri. Tuh lihat dah. Abang mulai naik ke atas kamarnya Mbak Seva. Reka ulang yuk dah." "Reka ulang apa?" 49. Reka ulang pas udah naik diem-diem lewat balkon kayak waktu itu. "Duh, jadi pengen lagi." "Udah diem sini ya. Neng mau ambil lingeri dulu." Wira hanya bisa melongo dengan pikiran absurd istrinya yang bisa tiba-tiba seperti itu. Sadar kalau sang istri akan berganti pakaian dengan lingeri dan mengulang masa-masa nostalgia pacaran mereka, Wira langsung menutup jendela kamarnya. Zidane memegangi tangga bawah dibantu Zico agar keseimbangannya terjaga dan Azam tak jatuh saat menaikinya. Seva dengan tak sabar menunggu di sisi balkon di mana suaminya akan datang dan tak lama, Azam pun sampai di sisi balkon di mana Seva menunggu. Masih berdiri di pijakan tangga besi, Azam merentangkan tangannya agar Seva masuk dalam pelukannya. Seva tak bisa menahan rindunya dan terisak dalam pelukan Azam. Keduanya tak bisa bicara. Larut dalam cinta dan kebahagiaan mereka. Sampai Azam mendekatkan wajahnya dan mencium tipis bibir Seva. Membuat para jomblo serentak memalingkan wajah resiko menjadi pendamping pengantin, siksaan batinnya melebihi anak tiri. 50. Silakan follow @Sonia_Indi2021 untuk info visual dan cast novel. Kenapa sih ngobrolnya harus pakai tangga? Kan bisa masuk. Capek pegangin. Gerutu Gibran yang memegangi kaki tangga dengan memeluknya agar tak jatuh. Nasib keponakan teraniaya. Tak punya kekasih, disuguhi adegan luar biasa. Jadinya hanya bisa memeluk tangga. Lo kira, lo doang yang pegel. Gue juga. Jawab Zico di sisi satunya. Nih kalau abis ini ada adegan aneh-aneh, gue gak mau nolongin abang lagi nih. Ancam Zidane yang juga kesal. Iya. Setuju. Setiap kali merayakan ulang tahun, Azam memang tak pernah bermewah-mewah apalagi sampai menggelar pesta. Selain karena La tak suka keramaian yang berpusat pada dirinya, La lebih suka merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga besarnya. Tapi itu dulu. Kini La punya Seva. Dia ingin menunjukkan pada siapapun, ia punya istri sekarang. Bahkan saat Antonio dan Adriana bertanya beberapa waktu yang lalu, kapan Azam pulang ke Italia membawa istrinya untuk melihat mahar pernikahannya,
Azam langsung terpikir akan merayakan hari jadi berikut resepsi besar di sana. Di mana nanti semua orang akan tahu bahwa ia bahagia telah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Seva Zehra yang kini tengah mengandung anaknya. Selamat ulang tahun. Ucap Seva mencium tangan suaminya. Lama, mengucap banyak doa dalam hatinya yang ia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu baru berpandangan. Azam mengusap sisi wajah istrinya. Amin, ucap Azam. Seva terkekeh. Emangnya abang tahu, aku doa apa? Enggak. Kok bilang amin aja? Doa seorang istri yang ikhlas mencintai suaminya, tanpa perlu didengar suaminya, hanya menjadi rahasia antara dia dengan Tuhannya, pasti berisi sejuta kebaikan. Yang kalau disebutkan, tak akan bisa terhitung. Netra coklat terang Seva berkaca. Ia untuk mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Masuklah, Bang. Pinta Seva. Azam tersenyum lalu menghapus air mata di pipi cantik itu. Abang harus ke villa. Tergambar wajah sedih Seva. Ia tahu kalau ini prosesi pingitan dan hanya dalam beberapa jam lagi mereka akan bertemu. Melangsungkan resepsi pernikahan. Gak bisa dari sini aja, berangkatnya bareng ke hotel besok. Tanya dan pinta Seva lagi. Azam terkekeh kecil. Sama sepertimu, abang juga pengennya gitu. Cuma tradisi keluarga gak bisa dibantah. Ya, cuma beberapa jam aja. Nanti siang, kita ketemu lagi. Ya, Seva mengangguk. Ia tersenyum walau tak ayal air matanya kembali turun. 51. Jangan nangis. Azam mengusap air mata itu dengan punggung tangannya lalu mencium kening istrinya. Jangan lama-lama datangnya. Pinta Seva lagi. Azam hanya bisa mengangguk sambil tersenyum bahagia. Istrinya sangat manja sekali jika sedang hamil. Terima kasih. Ucap Azam yang membuat Seva menautkan kedua alisnya. Terima kasih. Iya, terima kasih, sudah hadir di hidup abang dan memaafkan kesalahan abang sampai, kamu memberi cinta yang begitu besar. Seva memeluk suaminya. Ia pun tak pernah menyangka bisa mencintai Azam sebegini dalamnya. Niatnya menikah dengan pria yang sudah merenggut masa depan adalah demi baktinya pada Aprilia Ayu, ibu angkatnya. Namun rupanya, keikhlasan Seva untuk menerima Azam, membuatnya menerima rancangan masa depan yang lebih indah yang tak pernah lah bayangkan sebelumnya. Lah dapatkan kasih sayang ayah dan ibu angkat melalui Aprilia juga Boril. Walau Kamaliah dan Rahmat juga tak pernah kekurangan memberinya kasih sayang. Dengan menikah dengan Azam, Seva miliki keluarga yang utuh. Lah memiliki kakak dan adik-adik yang baik dan lucu. Juga banyak sepupu. Banyak kakek dan nenek. Seva yang kesepian, tak ada lagi. Kini, hari-harinya ditemani kehangatan keluarga Rohichan dan yang paling Seva syukuri tentu saja kehadiran suaminya. Azam bersungguh-sungguh mengganti kesalahannya. Memperbaiki kehilafannya. Ibu Aprilia mengajari Seva caranya mengikat suami agar tak terjerat wanita lain. Namun Seva merasa, ialah yang terjerat kini. Ia tak bisa jauh dari pelukan suaminya. Abang ke villa dulu ya. Seva menggeleng tak mengizinkan. Azam tertawa. Kalau abang gak ke villa sekarang, nanti papa sama marah. Kasihan juga tuh sama yang di bawah. Mereka juga harus istirahat. Seva terlihat ingin bicara namun tidak jadi. Wajahnya memerah. Kenapa? Aku punya kado buat abang. Ambillah. Seva menggeleng sebentar lalu tersenyum malu-malu.
Azam tak mengerti dengan apa yang dimaksud istrinya. Namun, melihat wajahnya yang begitu, Azam pun paham. La menggigit bibir bawahnya. Lalu menggamit dagu Seva. Setelah diam beberapa lama, Seva akhirnya mengangguk setuju dan Azam mengecup bibir lembutnya sebentar. Untuk kemudian mencium punggung tangan istrinya. "Tunggu abang. Jangan telat." Azam pun turun dengan perlahan sambil melepaskan tangan istrinya yang entah mengapa membuat hati Seva mencelos. Seolah ia tak rela melepaskan tangan Azam. Efek hamil membuatnya sangat emosional. Ia tak tahu kenapa. Padahal mereka akan bertemu beberapa jam lagi saja. Tapi rasanya Seva tak mau berpisah. Ia bahkan masih mengikuti langkah Azam sampai benar-benar turun dari tangga lalu bersama dengan 52 ketiga saudaranya, keluar dari mansion. Air mata Seva lolos kembali saat Azam berbalik melambaikan tangan. "Cepat kembali," lirihnya. Beberapa media baik di Indonesia maupun Italia, tak mau ketinggalan meliput pesta pernikahan sekaligus pesta ulang tahun salah satu pemilik perusahaan belanja online terbesar di Indonesia, WANGPED, Azam Atana Rohichan. Kisah cinta Azam yang menikahi adik angkatnya, menjadi trending topik di media sosial. Seperti diketahui, jika Azam menikahi adik angkatnya sendiri, Seva Zehra. Mahasiswi jurusan psikologi yang sudah diangkat anak oleh Aprilia Ayu sejak ia bayi. Kisah cintanya terkenal di kalangan mahasiswa sekelas dengan para pangeran Rohichan dan Seva Zehra yang berlomba memposting pengetahuan mereka tentang Azam yang jatuh cinta pada Seva saat adiknya itu tinggal di rumah mereka untuk kuliah. Jadilah kisah cinta ini viral di media. Bahkan media menyebutnya tak kalah dengan kisah cinta orang tuanya dulu. Jika Boril menemukan cinta sejati dari Aprilia, gadis belia sahabat putrinya sendiri yang tak lain adalah putri pengusaha asal Italia, Antonio Cassano, maka tak jauh beda dengan Azam. Cinta memang bak air hujan. Tak bisa memilih jatuh di lembah yang mana. Hotel Cassano dipilih sebagai tempat pesta. Sudah pasti, akan banyak tamu-tamu undangan dari kalangan bangsawan juga pengusaha yang akan datang. Manglingi. Pujian itulah yang dilontarkan Kamalia saat masuk ke kamar Seva, keponakannya sudah mengenakan baju pengantin berwarna putih gading, berlengan panjang berlapis renda dengan korset yang terinspirasi dari gaya Victoria klasik. Sederhana dan tertutup. Seperti permintaan Azam. Tak ada gaun panjang menjuntai menyapu lantai. Hanya sebatas menutup mata kaki. Sederhana seperti kepribadian Seva namun terbuat dari sutra pilihan rancangan desainer ternama di Milan dan tiara yang dikenakan di mahkotanya, berselimut tile, berlapis berlian 24 karat menunjukkan elegan dan kemewahan. "Cantik iya?" tanya Aprilia Ayu pada Kamalia. Menunjukkan betapa menantunya sangat cantik. Meski ia tak kalah spesial dengan gaun berwarna maron namun berdesain mermaid dress. "Iya Bu Aprilia, saya sampai gak percaya kalau ini Seva, Bu." Aprilia tersenyum mendengarnya. Ia sengaja menjadikan Seva yang memang sudah cantik sedari lahir, untuk menjadi benar-benar ratu di hari pernikahannya. Saat pernikahannya dulu, diwarnai isak tangis dan pernikahan yang tidak diinginkan namun sekarang konsepnya adalah serba diinginkan, serba mewah dan serba penuh kebahagiaan. Seva bukan hanya menantunya. Namun Aprilia sudah menganggap Seva seperti putrinya sendiri. Baginya, Seva sama dengan Stella dan Evelyn. Kamalia mengelus lembut sisi wajah Seva. Make up flawless yang entah mengapa sangat cocok dikenakan walau dalam acara besar seperti ini. "Cantik sekali. Bude kayak lihat bidadari."
Seva tersenyum dengan netra yang berkaca. Saat akad nikahnya dulu, ia pun cantik dengan pakaian kebaya bersanggul melatinya. Persis putri keraton. Bapak sama ibumu pasti lagi senyum melihat putrinya cantik begini. Semoga selalu bahagia ya nak. Bude selalu mendoakan kamu. Seva tak menjawab, hanya memeluk wanita yang telah berjuang membesarkannya sedari bayi itu. Wis. Jangan nangis tah. Nanti luntur make up-nya. Ayo ayo. Kita turun.